Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini kita kembali lagi berjumpa dengan mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini, kita masuk pada bab yang selanjutnya yaitu bab ketiga ya, kebugaran jasmani. Bisa anak-anak lihat di halaman 40. Akan tetapi yang saya sampaikan ini lebih menjabar, jadi nanti jika seandainya di dalam buku LKS belum ada bisa dicatat agar sebagai catatan. Bagaimanapun juga nanti tentunya akan ada evaluasi tentang pembelajaran ini. Ya. Kaitannya dengan kebugaran jasmani dan senam yang akan saya sampaikan ini kebugaran jasmani dahulu. Besok di pertemuan yang akan datang baru kita beralih kepada senam. Tentu adalah kebutuhan yang harus kita lakukan pada setiap hari. Karena apa? Karena ini pengaruhnya sangat luar biasa, begitu banyaknya pada tubuh kita. Karena ketika tubuh kita itu kita gerakkan, ya, maka sama halnya berarti kita melatih tubuh kita dalam hal kelenturan dan sebagainya. Nah, untuk itu agar supaya kalian menjadi orang yang sehat, sehat pikiran, sehat badan, ya, semuanya itu tidak lebih adalah apa yang kita lakukan setiap hari. Maka kalau kalian sering-sering untuk berolahraga, sempatkan waktu 30 menit, 20 menit untuk menggerakkan tubuh. Nah, itu berarti kalian menjaga tubuh agar tetap bisa bugar. Masuk kita pada materi, apa sih kebugaran jasmani itu? Ya. Kebugaran jasmani adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang agar bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Makanya tadi saya ungkapkan, jadi ketika kalian melaksanakan olahraga ini, itu tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak mengakibatkan kelelahan yang berlebihan. Sehingga masih ada tenaga kalian untuk kalian manfaatkan. Dengan kesehatan jasmani yang bagus, seseorang bisa mengetahui kemampuan fisiknya dalam menjalani kesibukan sehari-hari. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, jadi makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Kalau kalian di sini sering melakukan olahraga, entah itu tiap pagi, ya, tubuh digerakkan, dilatih otot-ototnya, ini akan mampu merefresh ya tubuh, bagian tubuh kita, entah itu persendian, yang nantinya akan mengakibatkan berimbas pada akal pikiran kita. Jadi dari fisik kemudian ke akal. Sehingga apa? Pikiran itu akan mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Pikiran yang positif, ya, pikiran yang sehat, pikiran yang segar. Kebugaran jasmani juga dapat meningkatkan daya tahan dan kekuatan tubuh. Kalau dalam kondisi yang seperti ini, ya, adanya virus corona atau COVID-19 ini, maka itu tergantung bagaimana daya tubuh kalian. Kalau kalian sering-sering untuk berolahraga, ada keringat yang keluar, maka ya virus itu tidak mungkin masuk ke dalam tubuh kalian. Karena apa? Daya tahan tubuh terjaga, kekuatan tubuh terjaga. Agar apa? Agar badan ini menjadi energik, ya, memiliki respon dan reaksi tubuh yang tepat. Mengurangi resiko obesitas, badan gemuk, ya, atau terlalu gemuk yang berlebihan, terhindar dari cedera, dan masih banyak manfaat lainnya. Termasuk ketika kalian melakukan stretching, pemanasan, ya. Ini dihitung mulai hitungan 1 sampai 8, dihitung hitungan 1 sampai 20. Nah, ini pengaruhnya ternyata banyak. Tadi yang sudah saya sebutkan.
mulai dari daya tahan tubuh, kekuatan tubuh, menghindari cedera. Makanya kalau kalian berolahraga, ya pemanasan dulu sebelum kalian melakukan aktivitas yang sangat berat. 10 komponen kebugaran jasmani yang perlu kalian ketahui. Kalau di situ hanya beberapa, ya dicantumkan. Kalau di sini saya nyantumkan ada 10 komponen kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kemampuan otot saat menerima beban ketika melakukan aktivitas. Kekuatan otot, baik otot lengan atau otot kaki, dapat diperoleh dari latihan yang terus-menerus dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Contohnya adalah apa? Ini. Ada sekejam, latihan ini dapat menambah kekuatan otot tungkai dan otot perut. Kalau kalian kepengen otot perut kalian itu bagus, kuat, terlihat sispek, ya Pak Mada. Badannya Pak Mada ini ternyata bagus. Ternyata sering-sering berolahraga juga. Ya. Nah ini nanti akan terbentuk. Terus maco, ada push up. Latihan ini dapat menambah kekuatan otot lengan, juga dada. Saya di lari langsung, dada juga termasuk. Ya catatan tambahan ya, bisa dada juga. Sit up selain dapat mengecilkan perut, latihan ini dapat membuat otot perut menjadi makin kuat. Jadi kalau kalian sering-sering untuk sit up, nah kalau dipukul misalkan ada terjadi pukulan itu terlihat kencang, terasa kencang. Angkat beban, latihan ini digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Lakukan latihan tersebut dengan frekuensi sedikit saja. Maksudnya adalah apa? Tidak perlu terlalu lama. Contoh misalkan angkat beban, apa itu Pak Mati namanya? Angkat besi ya, misalkan contoh. Nah, itu juga frekuensinya sedikit saja. Tidak perlu banyak, misalkan hitungan 8 kali, itu sudah cukup. Ya, tidak perlu harus 20 sampai 30 kali. Ya. Back up atau sama halnya seperti sit up dapat membantu meningkatkan kekuatan otot perut. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah daya tahan, endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru atau sistem pernafasan dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien. Berbeda dengan latihan kekuatan, daya tahan dapat dilatih dengan beban yang tidak terlalu berat. Frekuensi juga lebih lama dan dalam durasi waktu yang panjang pula. Seperti contoh, ya kayak lari dan apa ini, ya ada lari ya, itu juga bisa. Jadi selama 12 menit bisa. Oke. Terus angkat beban dengan berat yang ringan, dengan pengulangan dan jumlahnya juga diperbanyak. Setelah lari naik turun bukit atau tanjakan. Oh berarti kalau pagi naik tangga sudah termasuk Pak ya, kalau naik tangganya sampai berapa kali gitu. Ya, naik turun. 3, daya otot atau muscular power. Pengertian dari daya otot adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimal yang dikeluarkan dalam waktu yang singkat. Selain itu, hal ini dapat dibuat dengan anaerobik dalam proses penurunan energi. Anaerobik, kalau aerobik itu kan dia sambil kayak contoh senam dan sebagainya. Nah, kalau ini anaerobik yaitu ya semacam kayak contohnya gerakan lompat ke atas ya. Terus karena ini dapat melatih ledak otot tungkai atau gerakan loncat ke depan seperti kayak ini, kalau anaerobik itu lompat tali atau sejam atau gerakan meloncat ke samping melatih explosive power dari otot tungkai. Biasanya kalau kalian latihan sepak bola di pemanasan itu ada yang namanya sejam atau gerakan meloncat ke samping, kanan kiri
tendang lah inilah. Ini untuk untuk menambah daya otot. Ya. Kecepatan atau speed, kecepatan ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang singkat. Kecepatan sangat dibutuhkan dalam olahraga lari jarak pendek. Jadi kalau jarak pendek berarti ini misalkan contoh 100 meter atau 200 meter atau 80 meter. Biasanya itu ada 80 meter yang paling minimal ya kalau lari jarak pendek. Nah, ini membutuhkan speed yang kuat. Ya, mulai dari dia start, makanya jangan sampai salah di start. Bagaimanapun juga kalau lari jarak pendek itu atau lari jarak panjang itu pasti ada strateginya masing-masing. Kalau lari jarak pendek berarti harus dari awal memang harus sudah cepat. Tapi kalau lari jarak panjang, misalkan 400 meter ya atau 800 meter, startnya enggak usah, terus kemudian speednya enggak usah langsung kencang kecepatannya, tapi sedang. Baru kemudian nanti mau mencapai finish atau putaran yang terakhir, kemudian lajunya dipercepat. Ini bentuk bagian dari strategi ketika kalian lari. Yang kelima adalah daya lentur atau flexibility. Daya lentur atau tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara penguluran tubuh yang baik. Jika seseorang memiliki kelenturan yang baik, orang tersebut akan terhindar dari cedera. Nah, sehingga ketika kalian berolahraga sebelumnya harus stretching atau pemanasan. Entah itu sepak bola, entah itu renang, nah itu harus ada pemanasannya terlebih dahulu. Ini agar supaya terhindar dari cedera. Menjaga kelenturan tubuh. Ada yoga, ada senam, juga ada renang. Ini contoh dari daya lentur. Yang keenam adalah kelincahan. Kemampuan seseorang mengubah posisi pada area tertentu dengan cepat. Olahraga ini mengandalkan kelincahan, yaitu adalah contohnya adalah olahraga bulu tangkis. Ya, kita bagaimana berusaha untuk mengecoh lawan yang awalnya kemudian ditaruh di paling ujung belakang, terus kemudian ditaruh di kanan atau di kiri. Nah, inilah membutuhkan kelincahan. Ya. Bulu tangkis, basket, ya, atau futsal, ya, itu membutuhkan kelincahan. Karena itu bagian dari strategi. Agar lawan tidak mudah dalam menangkap atau mengambil bola. Coordination, ya. Kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasi seluruh bagian tubuh dengan baik. Contohnya adalah kebugaran jasmani, bagian ini adalah memantulkan bola tenis ke tembok ya dengan tangan kanan, kemudian kalian menangkapnya dengan tangan kanan kiri. Ini agar supaya antara otak kanan dengan otak kiri itu seimbang. Jadi begitu. Atau bisa jadi tenis apa itu namanya yang berada di satu ruangan itu. Ya. Ada dua pemain, saya lupa namanya nanti. Ya. Jadi itu juga membutuhkan koordinasi atau kemampuan seseorang di dalam mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda. Keseimbangan atau balance. Kemampuan seseorang mengendalikan tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Ya. Contohnya ini adalah ya seperti kayak senam. Ini merupakan salah satu contoh
olahraga tersebut. Terus kemudian ada ini orang berjalan di atas tali atau kayu. Ya, itu juga bagian dari melatih keseimbangan. Dengan cara apa? Dengan cara berdiri dengan sikap lilin. Sambil jinjit. Jinjit itu apa? Yes, jinjit. Ya. Ketepatan, kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap suatu sasaran. Contohnya adalah bowling, basket, memanah, menembak, karena membutuhkan gerakan yang akurat pada sasaran yang dituju. Ya, bowling itu kan bolanya juga ada bobotnya, juga besar. Kalau kamu salah teknik dalam menggelindingkan saja, bisa ikut serta ini ya, ke dalam masuk. Seperti basket itu juga membutuhkan gerak yang membutuhkan untuk bagaimana agar tepat sasaran. Karena bagaimanapun cara agar supaya memasukkan atau melempar bola itu masuk ke dalam ring. Ini. Yang ke-10 adalah reaksi atau reaction. Kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indra. Contoh misalkan olahraga kasti, terus olahraga lagi misalkan pemain sepak bola, ya kan, menendang ke arah gawang, ditangkap oleh kiper. Nah ini berarti bagian dari reaksi. Menjadi penjaga gawang juga tidak mudah karena harus membutuhkan ketepatan reaksi. Ini mengarah kemana bolanya? Itu adalah feeling yang paling. Kemudian manfaatnya dari kebugaran jasmani yang pertama menjaga berat badan. Agar berat badan itu ideal. Kalau setinggi saya 160, ya 60 kilo sudah lumayan lah, lumayan ideal. 55 sampai 60 ideal. Mengontrol kadar gula darah biar tidak terjadi diabetes, termasuk menjaga makan malam, habis makan terus kemudian tidur. Nah ini juga akan menjadikan kadar gula naik. Mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular, contohnya jantung dan stroke. Ya. Tangan gerak, jantung detak, jantung ini cepat, ya rasanya sakit. Menjaga kesehatan tulang, terhindar dari cedera, patah kaki, patah tulang dan sebagainya. Memperbaiki mood, suasana hati. Kalau kalian sering berolahraga, itu terlihat dari pancaran wajah. Jadi, wah suasana hati ini enak. Glowing. Glowing ya bukan ya. Mengurangi stres dan depresi ya. Jadi kalau kalian rajin berolahraga, menggerakkan tubuh di pagi hari itu terhilang dari stres dan juga depresi. Saya kira itu jadi apa yang saya sampaikan kaitannya dengan kebugaran jasmani. Jadi kalian saya harapkan yang di pondok, yang di rumah, dimanapun, apalagi dengan kondisi yang seperti ini, ya, rajin-rajinan berolahraga. Entah itu lari, jogging, bersepeda, senam, ataupun apapun itu bentuknya, yang penting tubuh kalian itu bergerak. Dan jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi. Terima kasih, saya kembalikan pada Bapak Mada. Kiranya apabila ada yang bertanya, silahkan, jika tidak ada, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak